Apakah Tuhan mengizinkan kebetulan atau semua sudah direncanakan? Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berkata, wah kebetulan banget ya ketemu dia. Kebetulan aku lolos dari kecelakaan itu. Atau kebetulan aku dapat pekerjaan itu. Atau bahkan kebetulan banget nih, pas aku butuh ada orang yang nolong. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar sebuah kebetulan? Atau ada tangan Tuhan yang bekerja diam-diam? Alkitab menggambarkan sebuah kebenaran besar yang sering luput. Bagi orang percaya, tidak ada kebetulan. Yang ada hanyalah penyertaan Tuhan yang disamarkan. Boleh katakan amin? Mari kita bahas. Tuhan memimpin langkah-langkah kita, saudara. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya, meskipun manusia dapat merencanakan dan memikirkan jalannya sendiri, tapi Tuhan yang memiliki kendali dan menentukan hasil akhirnya sendiri. Bahkan di Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah-langkah orang benar sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan membimbing dan meneguhkan jalan orang yang hidup dengan tulus dan setia kepadanya. Dan meskipun mereka mungkin mengalami berbagai kesulitan, namun Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh total. Mengapa? Karena Tuhan menopang mereka. Artinya, kita boleh saja merencanakan, tetapi Tuhanlah yang mengatur dengan detail hidup kita. Bahkan langkah kecil yang terlihat kebetulan. Bagi dunia, ya itu kebetulan atau itu keberuntungan, katakan begitu. Tapi bagi kita, itu adalah penyertaan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat dalam Alkitab yang katanya kebetulan, yang tidak pernah kebetulan. Yang pertama, Rut. Kebetulan masuk ladang Boas. Rut 2 ketiga berkata, pergilah ia, lalu sampai ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, saudara, firman Allah berkata kebetulan ia sampai pada bagian ladang milik Boas. Nah, secara manusia ya itu kebetulan ya. Tapi dari sudut pandang Tuhan tidak demikian. Saudara, Tuhan sedang menulis garis keturunan sampai lahirnya Daud dan bahkan Yesus Kristus. Satu langkah kebetulan mengubah sejarah dunia. Yang kedua, kita bisa belajar dari seorang Yusuf yang katanya nih kebetulan dibawa ke Mesir. Kejadian 45:5-8 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Nah, saudara, kakak-kakaknya Yusuf ini semua niatnya jahat lah. Si Yusuf dijual lah, Yusuf dijadikan budak lah, bahkan Yusuf akhirnya masuk penjara lagi. Tapi apa kata Yusuf? Yusuf berkata demikian, Allah yang menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara sebuah kehidupan. Nah, artinya peristiwa yang terlihat kacau, kebetulan, acak-acak kadul. Semua itu dalam kendali Tuhan yang 100% sempurna. Amin. Dan yang ketiga, kita bisa belajar dari seorang Esther yang katanya hanya kebetulan jadi ratu. Esther 4:14 berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, Mordekai berkata, siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bayangkan ya, tidak ada kata siapa tahu sebenarnya dalam kerajaan Allah. Tuhan sudah menempatkan Esther tepat pada momen krisis itu, di mana untuk menyelamatkan bangsa Israel. Luar biasa. Yang keempat, Yesus yang katanya kebetulan ada di sumur, di mana waktu itu di sumur Sikar, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 tercatat seperti itu. Yesus sengaja melewati jalur yang biasanya tidak dipilih orang Yahudi. Nah, perempuan Samaria datang pada jam yang tidak lazim juga. Seolah kebetulan, padahal itu semua pertemuan ilahi atau divine appointment. Nah,
kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari, apakah memang ada begitu banyak kebetulan? Ada orang mengatakan, kebetulan gue selamat dari kecelakaan. Saudara, seseorang terlambat bangun, lalu kehilangan bus yang ternyata kecelakaan, ya dia bisa mengatakan, wah beruntung banget, kebetulan. Padahal bagi orang percaya itu bukan keberuntungan, itu perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita bisa lihat juga contoh kebetulan nih. Ada seseorang yang berjumpa dengan saya, mengubah kehidupan saya. Ya dari partner bisnis, pendamping hidup, atau mungkin mentor rohani, atau seseorang yang membawa kita kembali kepada jalannya Tuhan. Itu semua bukan kebetulan. Itu Tuhan sedang mengarahkan hidup kita. Tuhan mengirimkan bara bentara bantuan. Tuhan kirimkan orang-orang yang siap membackup, siap menuntun, siap menolong kehidupan kita, saudara. Baik, yang ketiga kita bisa lagi ada orang katakan kebetulan ya dengar khotbah. Lalu sepertinya khotbah itu cocok buat saya. Menjawab pergumulan pribadi saya. Nggak demikian, saudara. Pernahkah saudara merasa, wah pesan firman Tuhan hari ini kayaknya begitu kuat, begitu sungguh-sungguh menjamah hati saya. Saudara, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan sedang berbicara langsung kepada saudara. Artinya, semua sudah direncanakan oleh Tuhan. So, pertanyaannya, apa sih artinya kalau semua sudah direncanakan Tuhan? Yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Yesaya 4:10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, Tuhan bukan hanya mengetahui masa depan, tapi Tuhan mengatur masa depan saudara dan saya. So, semua ada di bawah kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, artinya Tuhan mengizinkan pilihan manusia, tapi tetap mengatur hasil akhirnya. Kita lihat Saul memilih untuk melawan Tuhan, tapi Tuhan memilih Daud. Lalu rencana keselamatan bagaimana? Ya tetap jalan sampai lahirnya Yesus. So, kita bebas memilih, tapi Tuhan tetap memegang skenario utama. Amin. Yang ketiga, artinya tidak semua acara diatur detail oleh Tuhan sebenarnya. Ada hal yang Tuhan izinkan terjadi karena keputusan manusia. Ada yang karena dosa manusia, dosa dunia, konsekuensi. Ada yang karena proses pendewasaan, ada yang karena ujian iman dan sebagainya. Namun, tetap Tuhan memakai semuanya untuk kebaikan. Makanya Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak semua hal baik itu berasal daripada Tuhan, tapi Tuhan merancangkan kebaikan buat manusia. Tuhan bisa memakai semua untuk tujuan kemuliaannya. Amin. Nah, oke, Bapak Ibu semua, kebetulan bagi dunia sama dengan penyertaan bagi orang percaya. So, dalam kerajaan Allah tidak ada kata kebetulan. Yang ada adalah penyertaan Tuhan, penempatan Tuhan, waktu Tuhan, pertemuan ilahi, jalannya Tuhan, keputusan Tuhan. Bahkan hal kecil sekalipun tidak lolos dari kendali Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata di Matius 10:29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau burung saja diperhatikan, apalagi kita diciptakan segambar dengannya. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama, jangan remehkan peristiwa kecil. Karena justru di peristiwa kecil lah Tuhan seringkali berbicara. Yang kedua, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kadang Tuhan memimpin lewat hati yang tergerak, ketidaknyamanan, pikiran yang tiba-tiba muncul begitu saja, bertemu dengan orang yang sepertinya kebetulan, firman yang spesifik dan momen tertentu yang tidak direncanakan. Yang ketiga, berjalan dengan iman. Ayo, bukan asumsi, tapi mulai praktekkan iman dalam kehidupan hari-hari. Iman melihat apa yang orang lihat disebut kebetulan sebagai sebuah penyertaan Tuhan. Amin. Lalu yang keempat adalah jangan takut dengan masa depan. Karena Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan, tapi Tuhan mengatur masa depan kita bersama dengan Dia. Yang kelima adalah bersyukur dalam setiap musim kehidupan. Suka atau tidak suka, Tuhan tetap bekerja di saat kapanpun. Baik musim senang, musim susah, selalu ada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini jika kamu bertanya, Tuhan, apakah hidupku hanya rangkaian kebetulan? Jawabannya adalah jelas. Tidak ada kebetulan bagi orang yang hidup dalam Tuhan. Yang ada adalah rencana ilahi yang sedang dikerjakan Tuhan hari demi hari buat saudara dan saya. Hidup bukan acak, hidup tidak random, hidup bukan tanpa arti. Hidup adalah di mana Tuhan sedang menuntun, Tuhan sedang membuka jalan, Tuhan sedang menyusun langkah. Dan setiap kebetulan hari ini bagi orang dunia sedang membawa kamu pada karya besar yang Tuhan siapkan. Karena kebetulan bagi dunia adalah penyertaan Tuhan, rencana Tuhan, dan karya Tuhan yang luar biasa
buat saudara dan saya di hari ini, hari esok, dan hari depan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.